Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kadangkala saya bertanya, kenapa sih gedung gereja selalu jadi sasaran, selalu jadi korban ya dari orang-orang yang intoleran. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita bahas, mari kita melihat cuplikan video berikut. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tanya aja deh baik-baik, apa alasannya kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Lagi-lagi kaum intoleran di Kalimantan Balikpapan mencoba untuk membatalkan serta membubarkan ibadah yang dilakukan oleh suku Dayak. Namun apa yang terjadi? Suku Dayak yang merasa itu adalah kampung halamannya langsung menentang, bahkan menghadang kaum intoleran atau kadrun-kadrun yang kurang kerjaan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana salah satu di antara penduduk suku Dayak yang berang dan marah melihat orang-orang seperti kaum intoleran dari agama Islam yang mencoba membubarkan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen yang terdiri dari suku Dayak. Orang ini kira bahwa suku Dayak itu bukanlah beragama Kristen. Dia tidak mengerti bahwa di Kalimantan sekalipun penduduknya adalah suku Dayak, mereka bukanlah orang pedalaman, tetapi mereka masih memegang teguh adat istiadat dan berpakaian seperti orang Dayak. Tetapi kalau untuk agama, orang-orang Dayak itu sangat menghormati agama, dan terlebih lagi rata-rata 75% suku Dayak di seluruh Kalimantan adalah beragama Kristen. Nah, spontan saja ketika kaum intoleran dari agama Islam ini datang dan mencoba membuat rusuh ibadah yang sedang terselenggara. Spontan saja salah satu di antara tokoh suku Dayak ini marah dan kesal kepada orang-orang yang datang dari kaum intoleran ini. Bahkan di depan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intoleran ini dinasehati serta diminta untuk bubar dan jangan pernah melakukan hal ini lagi di masyarakat suku Dayak. Karena sudah cukup sabar orang-orang Dayak boleh menerima agama asing seperti agama Islam masuk di kampung mereka dan mereka tidak melarangnya. Namun semakin mereka dikasih kesempatan bahkan berkembang, justru umat Islam ini semakin berani bahkan mencoba untuk melarang umat Kristen suku Dayak beribadah di sana. Nggak ada. Kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras. Seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak. Ya, kita hargai, kita jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga aja. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga.
Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Siapa-siapa Mas Yus mereka, emosi? siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Sebagai masukan saja bagi agama-agama yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi pendatang dalam satu masyarakat tertentu, sekalipun bisa dikatakan agama pendatang ini mayoritas, seharusnya dapat mengerti bahkan menjaga perasaan masyarakat suku adat setempat. Bukan hanya di Kalimantan atau di daerah suku Dayak, tetapi banyak lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang sekalipun memang Indonesia ini didominasi mayoritas adalah agama Islam. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia ini itu didominasi bahkan mayoritasnya adalah agama-agama lain. Contoh seperti di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli, itu mayoritas adalah beragama Kristen. Dan di sana toleransi begitu tinggi. Agama Islam boleh bahkan diperkenankan untuk membangun musola, bahkan masjid tanpa ada halangan. Dengan adanya toleransi yang diberikan oleh suku Batak ataupun orang Tapanuli, maka diharapkan agama yang masuk ke dalam lingkungan adat Tapanuli ini haruslah hati-hati dan menjaga perasaan penduduk setempat. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Nias, Papua, dan NTT, mereka itu adalah mayoritas beragama Kristen. Alangkah indahnya kalau kita memberikan kesempatan bagi agama manapun datang dan bertumbuh di daerah kita dan sama-sama menjaga toleransi. Itulah yang namanya Indonesia. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, terlihat seperti video yang telah kita saksikan, ya, bahwa di suku Dayak itu memang di kampung-kampung tertentu, tentulah mereka itu agama tradisinya adalah Kristen, Buddha, ataupun animisme. Dan kalau ada agama-agama lain masuk seperti Kristen atau Islam, seharusnya mereka boleh menjaga kebudayaan serta kebiasaan mereka. Jangan sampai melarang, sudah menjadi pendatang tetapi mencoba untuk menjadi penguasa ataupun mengganggu kebiasaan ataupun agama yang ada di setempat. Nah, kiranya video ini boleh menjadi nasihat bagi kita semuanya, khususnya buat saudara-saudara yang beragama Islam, agar jangan terlalu arogan, sekalipun secara kebangsaan di Indonesia bahwa Islam itu adalah mayoritas, tetapi di daerah-daerah tertentu belum tentu mayoritas. Jadi jagalah perasaan, hormati orang lain, dan sama-sama kita menjaga kedamaian dan ketentraman dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak. Seperti apa penjelasan di video tadi, di mana ada seorang yang mungkin tidak senang dengan keberadaan gereja atau salah satu gereja yang ada di Kalimantan, lalu melakukan hal yang tidak patut sebenarnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ya, kadang-kala saya bertanya, ya, kenapa sih gedung gereja selalu menjadi sasaran dari orang-orang yang intoleran? Ya, kenapa mereka tidak ngomong baik-baik? Kenapa mereka tidak bicara dengan kepala dingin, gitu loh? Kalau ada persoalan, kalau ada hal yang mereka tidak suka dengan gereja misalnya, atau dengan jemaat-jemaat gereja,
Saya rasa tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalau mereka ngomong baik-baik. Ya, mari kita bicarakan bersama-sama. Mari kita cari solusi persoalan bersama-sama. Jangan melakukan hal yang tidak patut ya, tidak terpuji. Seperti yang boleh kita lihat di video tadi, di mana seorang bapak atau seorang pemuda yang menggunakan peci ya, melakukan hal yang tidak tepat terhadap gereja atau salah satu gereja yang di Kalimantan. Tapi dia salah sasaran ya, karena kalau di daerah lain mungkin mereka berhasil melakukan hal-hal semacam ini, tetapi mereka melakukannya di Kalimantan. Jadi kita tahu lah ya, orang Kalimantan ini ya tegas, dan juga mereka toleransi, mereka saling menghargai ya. Mereka pastinya tidak suka dengan orang-orang yang mengganggu agama orang lain seperti yang ada di video tadi. Jadi orang ini salah sasaran sebenarnya. Akhirnya dia keok juga. Akhirnya dia dibuat terdiam juga gitu loh. Ya. Dan di video tadi kita boleh melihat dia menjadi orang yang baik pada akhirnya. Ya. Dia membantu memasang pamflet gereja. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau ada persoalan, kalau ada hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman dengan gereja, dengan orang gereja, dengan jemaat gereja, silahkan bicara baik-baik. Ya, karena kami pun sebagai orang Kristen, ya, mengerti apa yang menjadi persoalan kalian. Dan mari kita bicarakan baik-baik. Mari kita mencari solusi persoalan bersama-sama. Contoh, ketika kalian tidak suka keberadaan gereja, kalian merasa terganggu, ya, bicarakan baik-baik. Mari kita cari solusi bersama-sama. Ya. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin, jangan dengan emosi, apalagi melakukan hal-hal yang tidak patut gitu loh. Ya. Saudara, saya perhatikan di Indonesia ini beberapa tahun belakangan ini sering sekali terjadi persoalan terhadap gereja. Ya, gereja kadangkala atau sering mengalami penolakan. Ya. Gereja sering mengalami pengerusakan bahkan. Ya. Bahkan tidak sekali dua kali, ya, orang gereja atau jemaat gereja yang sedang beribadah dibubarkan. Ya, mereka sedang menikmati ibadah mereka. Mereka sedang menyembah Tuhan. Ya, mereka sedang memuji Tuhan. Tiba-tiba orang-orang yang intoleran datang lalu teriak-teriak membubarkan mereka. Ya. Ini kan hal-hal yang disayangkan, hal-hal yang kurang patut, hal-hal yang tidak terpuji. Ya. Coba menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Ketika orang gereja sedang beribadah, janganlah dulu ganggu, biarkan mereka beribadah. Usai ibadah, ya udah, bicarakan masalahmu, sampaikan persoalanmu. Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita bermusyawarah bersama-sama. Itu loh. Apa sih untungnya bagi kalian ketika kalian membubarkan jemaat gereja yang sedang beribadah? Apa sih untungnya bagi kalian ketika kalian mengganggu gereja, menolak gereja, melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap gereja? Saya rasa tidak ada gunanya, tidak ada untungnya bagi kalian. Ya. Nah, saudara, saya sering sampaikan bahwa kita yang ada di bumi Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan. Kita kaya perbedaan, saudaraku dalam Tuhan. Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan lainnya yang boleh ada dari Sabang sampai Merauke Indonesia ini. Jadi bagaimana kita bisa tetap hidup rukun? Bagaimana kita bisa tetap damai satu dengan yang lain? Hanya dengan saling menghargai, hanya dengan toleransi,
Hanya dengan ketika kita saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Hanya ketika kita saling menerima ya kelebihan dan kelemahan satu dengan yang lain. Tanpa usik dengan agama orang lain, tanpa usik dengan budaya orang lain. Ya. Mari kita bersatu padu di dalam perbedaan. Mari kita membuat perbedaan ini menjadi sesuatu hal yang membuat suasana menjadi indah di Indonesia ini. Hanya dengan cara kita toleransi, kita menghargai satu dengan yang lain, kita tidak usik dengan agama orang lain, dengan budaya orang lain, dengan bahasa orang lain. Ya. Saudara, perbedaan itu indah. Ketika kita dasari semuanya dengan toleransi. Ya. Perbedaan itu indah ketika kita saling menghargai. Perbedaan itu indah ketika kita saling menerima satu dengan yang lain. Saudara golongan Tuhan, mari kita memajukan negeri tercinta kita ini. Ya. Dengan bersama-sama, dengan bergandengan tangan. Dan juga dengan saling menghormati, saling menghargai. Ya. Saudara golongan Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tulis tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.